Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya ingin berbagi kembali pengalaman ya sobat-sobat semua. Kebetulan ini posisi saya itu masih di rumah ya. Jadi saya ini ceritanya dapat kiriman servisan dari subscriber. Ini juga belum saya buka ya. Yang pertama ini Acer. Lalu ini saya baru saja dapat ya Vivo Y53 ya. Biasa untuk kasusnya itu terkunci password ya, atau lupa password. Nah, di konten sebelumnya itu sudah saya share ya sobat-sobat semua, bagaimana cara unlock password di HP Vivo ya. Password ataupun lupa pola ataupun yang lainnya itu menggunakan tool ya. Jadi di video sebelum ini itu sudah saya upload bagaimana cara unlock Vivo itu menggunakan sebuah tool. Nah, contohnya ini kan ya, kita kan nggak tahu ya, namanya juga lupa passwordnya. Jadi kalau kita hard reset itu tidak bisa, tetap harus memasukkan sandinya. Oke, sebagai contoh ya, biar semuanya itu transparan dan tidak ada dusta di antara kita. Sekarang kita akan masuk ke recovery. Kita coba wipe data, apakah bisa. Jadi biar pemula nggak bingung. Dan metode yang akan saya berikan ini itu tanpa PC ya sobat-sobat semua. Dan saya yakin semua pemula pasti bisa. Sekarang kita akan masuk ke recovery ya. Facebook, masuk ke Facebook bisa, lewat langsung recovery juga bisa. Kita tunggu sampai masuk ke recovery. Apakah yang saya bilang itu untuk Vivo Y53 itu ketika di web data tetap harus memasukkan password atau pola ya, tergantung lupa pola atau lupa password ya. Nah, ini sudah masuk ke recovery ya sobat-sobat semua. Jadi ada dua cara, lewat Facebook juga bisa, lalu pilih recovery yaitu tombol bawah dan volume. Tapi kalau ingin yang langsung masuk ke recovery, tombol on off ya dan volume atas. Yang melalui Facebook itu tombol on off dan volume bawah itu ya. Nah, ini di sini kan ada ya wipe data. Kita pilih coba web data. Nah, ini kan ada web data, yang pilih yang paling bawah ya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Tidak bisa kita wipe data, tentu kita harus memasukkan password yang sudah dimasukkan sebelumnya. Metode yang sudah saya share itu kan menggunakan tool. Nah, di sini itu saya tanpa PC. Kita akan menggunakan metode upgrade firmware-nya melalui memory card, dan ini lebih aman ya sobat-sobat semua. Ini lebih aman. Oke, kita cancel saja, kita back ya, lalu kita power down, kita matikan. Nah, sekarang sobat-sobat semua silakan siapkan memory card ya minimal 4 GB, lalu masukkan firmware upgrade apabila sobat-sobat semua menemui kasus di Vivo Y53 ya, yang mungkin belum mempunyai tool ori. Bisa juga menggunakan tool crack ya, bisa juga. Yang pasti yang belum mempunyai PC itu ya. Lalu kita copy ya file firmware-nya ke memori, ditaruh di luar saja agar pencariannya itu lebih mudah. Nah, itu jadi minimal 4 GB. Nanti link firmware upgrade-nya untuk Vivo Y
53 ini akan saya sertakan di deskripsi, paham ya. Jadi eksekusi menggunakan tool gratisan itu juga down ya, hanya saja itu harus teliti. Di konten sebelum ini sudah saya share, silahkan ditonton saja ya untuk step by stepnya. Oke, ini memori sudah kita masukkan ya sobat-sobat semua. Lalu kita sekarang masuk ke recovery, langsung saja tombol on off dan volume atas tekan secara bersamaan hingga bergetar lalu lepas. Untuk eksekusi Acer ini, kalau emang itu hardware ya akan saya sertakan di channel Bang Teksir ya, karena saya juga belum buka ini kasusnya apa. Ini jauh ya sobat-sobat semua, ini kiriman dari, kalau nggak salah itu Bandung ya. Nah, ini sudah masuk recovery ya sobat-sobat semua. Lalu kita pilih install update. Nah, ini nomor 3 ke bawahin install update, dan cara ini tuh lebih aman ya, install update. Lalu OK nya itu gunakan tombol on off atau tombol power. Nah, kita masuk ke CD card karena kita tadi melalui CD card ya, file firmware upgrade nya yang sudah kita simpan. Pilih CD card. Nah, ini jadi ini itu upgrade nya di versi 3.22. Untuk detailnya, untuk versi firmware-nya di HP Vivo Y53 ini yaitu PD1628F untuk versinya 322 ya. Ini kan berbentuk chip. Lalu kita OK saja, arahkan ke firmware yang sudah kita siapkan. Untuk OK-nya on off, pakai tombol on off ya. Nah, ini sedang proses update ya. Dan ingat, minimal baterai itu ya 50% ya, 30% masih bisa sih. Kalau baterainya itu masih bagus, 30% masih bisa. Yang penting jangan di bawah 30%, karena ini proses upgrade. Jika gagal ataupun nanti kok terjadi baterai habis tengah jalan, kalau tidak di atas 50%, itu sangat berbahaya ya sobat-sobat semua. Sangat berbahaya, bisa jadi mati total atau hard break. Dan jalan satu-satunya kalau sudah hard break itu harus di direct ya, harus di direct. Kalau tidak sanggup lagi kita lakukan flashing, jadi itu sangat beresiko, makanya minimal 50%. Nah, ini proses sedang berjalan, nanti sampai ke barnya sampai selesai ya, dan dia akan restart. Kita tunggu saja, dan intinya siapkan kopinya. Apakah metode yang Bang Teksir siapkan ini tanpa PC work atau tidak ya, kita akan buktikan bersama-sama ya. Jadi silahkan ditonton step by stepnya. Nah, ini sedang proses ya sobat-sobat semua. Jadi tunggu sampai barnya itu full ya, sampai barnya full. Kalau barnya full itu maka dia akan ada notifikasi seperti ini, install complete, dan di sini install update successful ya, berarti aman, tidak ada kendala. Kita klik OK saja, lalu kita klik back. Kita sekarang reboot system. Nah, ini sedang proses reboot atau restart ya. Kita akan buktikan apakah metode ini itu berhasil. Metode seperti ini itu bisa dilakukan itu untuk old security ya. Ingat, untuk old security. Jadi yang belum punya PC ataupun masih pemula ya, tahap-tahapan flash, metode ini itu lebih aman daripada menggunakan tool. Kalau menggunakan tool itu yang versi gratis itu kita harus jeli, kita harus siapkan dulu file Firehouse-nya. Nah, ini sudah menyala ya sobat-sobat semua. Apakah metode yang sudah kita lakukan bersama-sama step by stepnya itu berhasil? Kita akan buktikan ya. Kita akan swipe ke atas. Duh, mati guys. Mantap jiwa, membahana ya. Nah, teori ini
itu sangat simpel, sudah sering saya jelaskan, bahkan lebih aman ketimbang menggunakan tool. Untuk versi crack loh ya, kalau tool ori sih aman. Jadi untuk pemula itu ini sangat rekomendasi sekali ya. Nah mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Untuk step by stepnya silahkan di download firmware-nya apabila sobat-sobat semua menemukan ya kasus-kasus seperti ini yang memang kendalanya sama di Vivo Y53 tanpa menggunakan PC. Nah nanti link downloadnya itu akan saya sertakan di deskripsi. Untuk pemula tetap semangat ya, kebetulan juga ini saya belum ke toko, jadi nanti untuk ini kita unboxing di toko ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, upgrade terus pengetahuan, jangan mudah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.